Shalom saudara-saudariku, selamat berjumpa dan selamat memasuki tahun yang baru. Tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh rahmat buat kita semua. Saat ini kita mau mendengarkan Sabda Allah dan merenungkannya bersama Pastor Pius Octavianus. Selamat mendengarkan. Para sahabat Insani, selamat berjumpa kembali, selamat tahun baru, selamat memasuki tahun yang penuh berkat ini. Saya Pastor Pius Octavianus menjumpai Anda semua di hari pertama di tahun ini. Sekali lagi, selamat tahun baru. Para sahabat Insani, mari kita memulai renungan kita di hari pertama di tahun yang baru ini dengan merenungkan sabda Tuhan pada pesta Maria, Bunda Allah. Kita persembahkan hidup kita juga kepada Bunda Maria, adalah bunda kita semua, bunda untuk dunia ini, bunda perdamaian dunia. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Engkau menganugerahkan tahun yang penuh berkat ini, tahun 2021 ini. Dan kami mau mengawali tahun ini di dalam nama-Mu, di dalam kuasa-Mu. Berkatilah kami, berkati kami umat-Mu, berkati tahun ini. Semoga tahun 2021 ini menjadi tahun yang lebih baik, karena Engkau memberkati tahun ini ya Tuhan. Dan Engkau menganugerahkan Bunda Maria, Bunda bagi kami umat-Mu di dunia ini, Bunda bagi dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat tahun baru para sahabat Insani. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, itu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, 1 Januari 2021 dan setiap tanggal 1 Januari dalam setiap tahun ada 2 makna hari itu. Hari pertama, makna yang pertama adalah hari itu adalah hari Maria Bunda Allah. Hari itu dipersembahkan khusus kepada Bunda Maria supaya dunia ini menjadikan Maria sebagai pelindung. Dan kita mempersembahkan dunia ini kepada Bunda Maria. Karena Bunda Maria melindungi sebagai ibu yang baik, ibu yang penuh rahmat, penuh kasih, melindungi kita sebagai anak-anaknya yang hidup di dunia ini. Arti pertama, 1 Januari setiap tahun adalah hari raya Maria Bunda Allah. Yang kedua, arti yang kedua, 1 Januari adalah hari raya perdamaian sedunia. Hari raya perdamaian sedunia dimaksudkan agar kita mempersembahkan dunia ini kepada Bunda Maria, semoga dunia ini menjadi dunia yang penuh damai. Kita kembali ke poin yang pertama. Hari ini, hari raya Bunda Allah, Maria diangkat sebagai Bunda Allah. Mengapa diangkat sebagai Bunda Allah? Karena Maria melahirkan Yesus Kristus, mengandung Yesus Kristus, membesarkan Yesus Kristus, dan menjadi Bunda Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah Allah, maka Maria pasti adalah Bunda Allah. Saudara-saudara terkasih, Maria melahirkan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, maka Maria adalah Bunda Allah, yang dalam istilah Yunani disebut Theotokos. Theotokos artinya Maria adalah Bunda Allah. Maka dari ajaran gereja ini bahwa Maria adalah Bunda Allah, itu memberikan makna bahwa Maria menerima Yesus Kristus dalam dirinya, mengandungnya, dan melahirkannya.
Maka itu berarti Maria adalah manusia pertama yang menerima Yesus Kristus secara pribadi. Maka ketika Maria menerima Yesus Kristus secara pribadi, juga mengajarkan kepada kita bagaimana hidup kita ini menjadi lebih berarti ketika kita berani menerima Yesus Kristus. Dan sejak saat itu, ketika Maria mengandung dari Roh Kudus, dan kemudian dikatakan dalam bagian akhir Injil tadi yang kita dengarkan bersama-sama, dan kemudian 8 hari ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Itu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Maria mengandung Yesus Kristus dari Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, dan Roh Kudus itu kemudian memberikan rahmatnya, memberikan berkatnya. Maria mengandung dan melahirkan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri yang menyelamatkan manusia. Maka tidak dapat ditolak, tidak dapat disangkal, Maria sungguh-sungguh adalah Bunda Yesus Kristus. Dengan demikian, Maria adalah Bunda Allah. Yang kedua, hari ini 1 Januari juga disebut Hari Perdamaian Sedunia. Mengapa? Karena dunia ini dipersembahkan kepada Bunda Maria. Dengan harapan Bunda Maria melindungi dunia ini seperti dia melindungi rahimnya, melindungi Yesus Kristus, memelihara Yesus Kristus. Maria juga memelihara dunia ini dengan doa-doanya agar dunia ini penuh dengan damai. Maka kalau kita mendengarkan dan menyimak pesan Yesus ketika digantung di kayu salib, dia katakan kepada murid-muridnya, Injil Yohanes pasal 19 dikatakan, "Hai murid-muridku, inilah ibumu." Dan kepada Maria dia katakan, "Hai ibu, inilah anakmu." Maka berbahagialah kita semua yang mengawali tahun ini dengan mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan dunia ini kepada Bunda Maria. Bunda Maria, lindungi dengan doa-doamu. Bawalah dunia ini kepada hadapan putramu Yesus Kristus yang kau kandung itu, supaya dunia ini penuh dengan damai. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus, maka ada kedamaian di dalam hatinya. Maka kita bisa bertanya pada diri kita, kalau dalam hati kita ini tidak pernah ada damai, yang ada adalah amarah, benci, dengki, tidak pernah ada pendamaian dalam diri kita, bahkan kita tidak mampu menjadi pelaku perdamaian, mendamaikan orang lain, kita harus ragu bahwa diri kita ini kita tidak menerima Yesus. Karena setiap orang yang menerima Yesus, ia pasti mengalami kedamaian dalam hatinya. Karena Yesus datang mendamaikan manusia dengan Allah, dengan menyelamatkan mereka dari dosa. Dan Bunda Maria menerima Yesus Kristus, sehingga Maria diangkat juga sebagai pelindung perdamaian dunia. Maka tugas kita, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita mengawali tahun ini. Pertama, menerima Yesus Kristus seperti Bunda Maria menerima Yesus Kristus. Maka ia mengalami sukacita. Juga para malaikat dikatakan ketika mendengarkan kabar gembira itu, mereka bersukacita karena menerima Yesus Kristus. Maka mari kita mengawali tahun 2021 ini. Meskipun di tengah pandemi, kita penuh damai, kita penuh sukacita menerima Yesus Kristus. Maka ada sukacita dan damai sejahtera di dalam diri kita. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati tahun ini, tahun yang penuh rahmat, tahun yang penuh kasih. Sejauh kita menerima Yesus Kristus seperti Bunda Maria, Bunda Allah, menerima Yesus Kristus lahir dari dirinya, dari rahimnya. Tuhan memberkati kita semua. Bunda Maria mendoakan kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcelo Lotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.